Provinsi Papua atau yang mewakili. Yang saya hormati Kepala BPS Kabupaten Kota se-Provinsi Papua yang hadir, yang juga saya hormati fungsional ahli media dan juga Ketua Tim Kerja di lingkungan BPS se-Provinsi Papua, serta seluruh peserta hebat yang berkenan hadir pada Giat Sharing Knowledge BPS Puncak Jaya pada pagi hari ini. Alhamdulillah, kita masih diberi nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kegiatan hari ini bisa terlaksana. Tema sharing knowledge hari ini adalah komunikasi tanpa jarak di era digital. Yang apa istilahnya cara efektif berinteraksi ya di era digital. Yang kita tahu saat ini BPS juga sedang bertransformasi dalam hal komunikasi. Upaya tersebut tercermin dari 5 budaya organisasi BPS saat ini. Eh, Apakah semua udah tahu atau belum ini 5 budaya kerja organisasi BPS saat ini? Yang kita tahu kan masih punya ASN berakhlak. Kalau 5 budaya organisasi kerja BPS saat ini itu yang pertama adalah be a leader not a boss. Dua, inovasi tanpa henti. Yang ketiga adalah KKD atau komunikasi, koordinasi, dan diplomasi. Yang keempat, menjaga kualitas data. Dan yang kelima adalah kerja keras dan juga kerja cerdas. Permisi ya Bapak Ibu sebentar. Oke, lowbat jadi saya pasang charger dulu daripada mati. Eh, di budaya kerja yang ketiga yaitu komunikasi, koordinasi, dan diplomasi, pada saat ini apa ya strategi komunikasi yang efektif di BPS ini perlu untuk digiatkan atau dibudayakan, bukan hanya dari pimpinan kepada rekan kerja sampai hingga ke staf, tetapi juga kita di internal BPS kita dan hingga ke eksternal kita. Strategi komunikasi efektif ini juga perlu dibangun karena bukan hanya komunikasi itu bukan hanya sekedar kita untuk menyampaikan pesan, informasi, memberikan instruksi, arahan ataupun perintah saja, tetapi juga bagaimana kita bisa menarik rekan komunikasi kita. Menarik ini apa yang bisa kita tarik? Kita menarik perhatiannya, menarik persetujuannya, dan menarik rekan komunikasi kita untuk bisa ikut andil dan berperan aktif. Karena kalau kita hanya ngomong aja, boleh jadi teman komunikasi kita, oh ya, hanya mendengarkan, punya ke pemahaman yang sama atau pengertian yang sama dengan informasi yang kita berikan. Tetapi apakah mereka tertarik untuk mengikuti kalau kita mengajak ya? Apakah mereka tertarik untuk mengikuti instruksi kita ataupun ajakan kita ataupun ikut andil dalam program yang sedang kita arahkan. Apalagi sebagai sebuah organisasi, BPS tentu punya visi, misi, tujuan, sasaran, dan juga target serta indikator kinerjanya. Nah, kalau ini semua tidak dikomunikasikan baik dari pimpinan hingga ke tim kerja, maka boleh jadi kita tidak sejalan antara tujuan organisasi dan apa yang dikerjakan oleh SDM kita. Nah, harapannya ketika komunikasi kita efektif, tujuan organisasi seluruhnya bisa kita capai dengan lebih maksimal.
Nah, juga komunikasi kita sekarang di era digital tentunya bisa lebih luas menjangkau siapa saja, termasuk netizen. Kenapa? Karena BPS juga bukan hanya sekedar instansi yang memproduksi data, tetapi bagaimana data-data kita atau produk ya, ini kita sebut sebagai produk. Bagaimana produk kita bisa diketahui secara luas oleh netizen ataupun khalayak publik secara luas, dan mereka juga pada kesempatan tertentu ketika mereka membutuhkan, mereka tahu data apa saja yang tersedia, di mana mereka bisa mengakses. Nah, itu BPS menggunakan platform media sosial mungkin seperti Facebook, YouTube maupun Instagram yang sedang kita giatkan. Nah, ini juga bagaimana konten-konten kita upayakan agar bisa menarik perhatian dari khalayak ya, ataupun netizen yang menjadi apa ya istilahnya fokus atau target kita. Sebenarnya di BPS ini produknya apa? Target marketnya itu siapa? Bagaimana kita bisa menjangkau mereka? Nah, mungkin ini yang perlu kita upayakan, perlu tingkatkan, dan di sini kita sama-sama belajar bagaimana mengkomunikasikan itu dalam media sosial. Eh, Komunikasi kan bukan hanya sekedar kita ngobrol atau berbicara, tetapi juga komunikasi juga bisa dari tampilan, eh, visual, ataupun gesture, ataupun istilahnya sesuatu apalah itu yang bisa menarik perhatian dan menarik persetujuan audiens kita, itu juga bisa kita sebut dengan komunikasi. Nanti lebih jauh akan dijelaskan oleh narasumber kita. Kalau tadi Kakak Kristo, yang ini Kakak Ari Rama. Jadi langsung saja eh, kita ke materi kita agar pengetahuan kita bisa bertambah bersama ya. Mungkin karena di sini sifatnya sharing knowledge, bukan hanya satu arah, tetapi juga kami harapkan bisa dua arah. Pengalaman dari teman-teman peserta di sini juga kami sangat harapkan, karena kita sama-sama belajar, pengetahuan yang kami coba gali kita bagikan, dan ketika teman-teman sekalian memiliki atau rekan-rekan sekalian memiliki eh, pengetahuan yang lebih di bidang komunikasi publik di media sosial, bisa juga di-sharingkan kepada kami. Tujuannya adalah untuk peningkatan bersama terhadap tujuan organisasi. Itu saja dari saya kembalikan ke Kakak Kristo. Terima kasih kepada Ibu Kepala BPS Kabupaten Puncak Jaya yang telah memberikan arahan atau sambutan. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya ingin mengingatkan Bapak Ibu supaya mengisi presensi, bahwa presensi sudah dibuka. Jadi mungkin sambil mendengarkan soal nanti bisa mengisi presensinya. Nah, Bapak Ibu, kita akan masuk dalam sesi pemaparan materi. Komunikasi tanpa jarak, cara efektif berinteraksi di era digital. Nah, mungkin seperti kita sudah tahu bahwa cara berkomunikasi itu kan perlu, kita ke dalam berkomunikasi jangan belibet. Kalau orang Papua bilang terlalu taputar. Seperti itu. Nah, sekarang kita akan belajar nih kira-kira bagaimana cara kita berkomunikasi yang secara efektif, entah baik dalam lingkungan kantor atau di luar lingkungan kantor. Apalagi di luar lingkungan kantor kan sangat perlu seperti itu. Jangan tak putar, orang Papua bilang. Nah, kita akan mendengarkan pemaparan materi dari Bapak Ari Rama Nugraha selaku Change Ambassador dan juga Kepala Subbagian Umum Kabupaten Puncak Jaya. Nah, kepada Bapak Ari Rama, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Saya izin untuk share screen ya. Ya, sudah tampil kan ya? Oke.
Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Ibu Kepala BPS Kabupaten Puncak Jaya, Ibu Sumani Salam. Yang saya hormati, Kepala BPS Kabupaten Kota di lingkungan Provinsi Papua, serta yang saya hormati, para fungsional ahli media BPS di lingkungan Provinsi Papua, dan juga teman-teman yang hadir untuk mengikuti sharing knowledge pada pagi hari ini. Nah, sebelum itu, bagi yang belum kenal saya, perkenalkan, saya Anak Agung Gede Ari Ramanugraha dari BPS Kabupaten Puncak Jaya yang akan memaparkan nih materi mengenai komunikasi tanpa jarak, cara efektif berinteraksi di era digital. Nah, sebenarnya untuk judul ini ya, itu tuh kita bisa dapat ambil poinnya. Poinnya itu jadi komunikasi efektif di era digital. Nah, jika kita lihat nih judulnya, ada komunikasi efektif di era digital. Nah, ada beberapa keyword yang kita bisa ambil. Yang pertama ada komunikasi. Nah, komunikasi ini itu apa sih? Nah, di sini juga saya minta bisa ya kalau misalnya teman-teman udah ada nih tahu komunikasi itu apa gitu, bisa aja langsung taruh di kolom chat ya, biar kita itu bisa saling baca-baca gitu. Nah, harapannya juga yang tadi telah disampaikan sama Ibu Kepala gitu kan, kita tuh mau sharing knowledge ini secara dua arah gitu. Dan saya juga bisa melihat respon dari teman-teman semua ya. Nah, lalu ada kata kunci yang kedua, itu apa sih efektif? Nah, sehingga kita bisa tahu nih, komunikasi efektif itu apa kalau misalnya digabung ya, jadi komunikasi efektif. Serta juga ada kata kunci di era digital. Nah, kayak gitu. Langsung aja ya, karena kita mau menyatukan persepsi. Yang pertama adalah komunikasi. Berbicara mengenai komunikasi, ada bapak komunikasi yang terkenal bernama Harold Laswell. Nah, beliau ini sebenarnya adalah ilmuwan politikal dari Amerika Serikat. Nah, padahal backgroundnya itu ilmuwan politik, tapi rupanya beliau ini pencetus teori komunikasi yang telah menerbitkan beberapa buku mengenai komunikasi. Nah, beliau ini merumuskan komunikasi sebagai berikut. Dari who, siapa yang memberikan informasi. Lalu what, apa pesan yang akan ingin disampaikan. Lalu ada channel, apa wadah yang akan digunakan untuk memberikan informasi kepada audiens. Lalu whom, siapa audiensnya itu, siapa target dari sasaran komunikasi yang ingin diberikan informasi tersebut. Lalu ada effect atau impact. Kita untuk mendapatkan feedback dari apakah yang telah kita sampaikan informasinya itu tersampaikan kepada audiens atau komunikan. Nah, kita sebut aja di sini bisa ya. Komunikator untuk tuh yang memberikan informasi, lalu komunikan itu untuk yang mendapatkan informasi. Nah, itu merupakan karya beliau yang berjudul The Structure of Function of Communication in Society di tahun 1948. Nah, jadi lahirlah alur dan rumus komunikasi yang tadi telah saya jelaskan. Nah, kalau misalnya kita ambil nih dari terjemahan, diambil dari terjemahan bahasa Inggris, itu diambil dari kata communication, yang sebenarnya itu tuh diambil dari bahasa Latin, yang di mana komunis, yang artinya sama. Komuniko, communication, communicare yang telah diperbaharui, yang berarti membuat sama atau to make common. Nah, poin sebenarnya ini adalah pesan yang mau diberikan oleh komunikator agar membuat sama apa yang dipikirkan atau yang dirasakan oleh komunikator kepada komunikan tersebut. Itulah komunikasi. Nah, lalu ada bentuk-bentuk komunikasi nih. Bentuk komunikasi di sini ada dua jenis. Jenis yang pertama ada verbal communication. Nah, untuk verbal communication teman-teman pasti tahu lah ya kalau misalnya lisan, kita ngomong ini itu bentuk dari komunikasi. Lalu juga ada tulisan, bisa melalui chat atau melalui surat dan lain sebagainya itu masuk ke dalam tulisan. Lalu ada non-verbal communication atau bahasa tubuh nih. Nah, di situ ada ekspresi wajah. Ekspresi wajah di sini kita bisa memberikan ekspresi wajah, misal nih kalau misalnya kita lagi sedih.
kita pasti kelihatan ya dari ekspresi wajahnya itu lagi sedih. Gak mungkin kalau misalnya kita lagi sedih tapi ekspresinya berbeda. Gitu. Lalu ada senang dan lain sebagainya. Lalu ada gerakan tubuh. Gerakan tubuh di sini merupakan perubahan posisi tubuh secara keseluruhan. Dapat dilakukan secara sengaja ataupun tidak sengaja. Di sini bisa dibagi menjadi dua ya. Yang pertama adalah gestur dan juga postur. Nah, untuk gestur di sini gerakan tubuh yang disengaja, terutama pada bagian-bagian tertentu. Misalnya ada tangan, ada ekspresi wajah, lalu ada jari dan lain sebagainya. Itu untuk menekankan pesan yang ingin kita sampaikan. Lalu ada postur. Postur di sini secara keseluruhan memberikan gambaran umum tentang sikap atau keadaan emosional dari seorang komunikator. Nah, kalau misalnya postur kita lagi gelisah itu, nah kan pasti ada kaki-kaki yang akan gerak gitu. Kalau misalnya kita gelisah, mondar-mandir dan lain sebagainya, itu masuk ke dalam postur. Lalu ada kontak mata. Nah, dari komunikator dan komunikan itu pasti harus melakukan kontak mata. Nah, misal nih, dalam ruang rapat atau di ruang kelas, kita disuruh maju ke depan untuk memberikan pidato atau membacakan buku atau membacakan surat yang ingin kita bacakan. Nah, kalau misalnya kita tidak menguasai materinya, itu pasti kita membaca penuh dari konteks yang ada di dalam lembaran atau buku itu. Nah, tetapi kalau misalnya kita udah mengerti apa dari konsep yang kita akan berikan ke teman-teman kelas, pasti kita akan menatap teman-teman kelas dan juga sesekali untuk melihat apa materi yang akan dijelaskan gitu. Nah, lalu yang keempat ada sentuhan. Sentuhan di sini pun juga merupakan salah satu dari bahasa tubuh nonverbal communication. Misal itu dia merangkul teman, dia menepuk pundak, mengelus rambut untuk tanda kasih sayang atau bersentuhan salaman pun juga masuk ke dalam nonverbal communication. Lalu ada ruang atau space. Di sini juga komunikasi itu bisa ada dua ya. Ada komunikasi pribadi atau tertutup dan juga komunikasi eh, publik atau yang terbuka. Nah, jadi kita bisa mengkondisikan komunikasi ini apakah dia terbuka atau tertutup. Dan juga ada suara. Suara sini yang pasti yang pertama ada kejelasan. Jadi kita harus jelas apa yang ingin kita sampaikan kepada komunikan. Dan juga kita harus mengatur volume, jangan terlalu besar dan jangan terlalu kecil juga agar si penerima ini mendapat kenyamanan atau mendapatkan informasi yang lebih baik gitu. Dan juga volume kecepatan suara, jangan terlalu cepat atau jangan terlalu pelan juga. Kalau misalnya terlalu cepat, teman-teman juga susah untuk mendapatkan informasi yang ingin kita sampaikan. Kalau misalnya terlalu lambat, teman-teman mungkin bisa bosan ya. Kalau misalnya kita memberikan informasi itu terlalu lama untuk berbicara. Dan yang terakhir ada konsistensi dari suara tersebut. Jangan tiba-tiba kita besar, tiba-tiba kita kecil, lalu tiba-tiba kita cepat, lalu lambat. Itu masuk ke dalam kategori suara. Nah, selain bentuk komunikasi, kita juga ada level komunikasi. Nah, level komunikasi di sini ada 5, yaitu komunikasi intrapribadi. Komunikasi intrapribadi di sini adalah komunikasi dengan diri kita sendiri, di mana saat kita mengambil keputusan itu masuk ke dalam komunikasi intrapribadi. Nah, contohnya nih, kalau misalnya kita berpikir kalau ah, nanti siang mau makan apa ya? Kayaknya nasi goreng enak deh, enggak deh. Kayaknya mungkin ayam goreng yang enak. Kita mengambil keputusan. Di situ adalah merupakan salah satu dari contoh komunikasi intrapribadi. Lalu ada komunikasi antar pribadi. Di sini adalah komunikasi yang dilakukan oleh dua orang. Nah, dua orang di sini nggak usah kita jelasin lah ya. Misalnya kayak saya dengan kepala atau saya dengan rekan kerja. Nah, itu merupakan salah satu contoh dari komunikasi antar pribadi. Lalu ada komunikasi kelompok. Nah, komunikasi kelompok ini minimal ada 3 orang peserta, jadi boleh lebih ya, 3 orang atau lebih peserta. Di sini semuanya bisa menjadi komunikator dan juga menjadi komunikan. Lalu ada komunikasi publik. Nah, komunikasi publik di sini dia sama 3 orang atau lebih, tetapi bedanya
ada satu orang yang mendominasi untuk melakukan komunikasi publik di sini. Nah, misalnya ini nih, ada saya dan juga rekan-rekan semua yang ikut di seminar sharing knowledge kali ini. Ini masuk ke dalam komunikasi publik. Jadi, dia ada yang mendominasi, tetapi dia tidak hanya satu arah. Kita bisa berkomunikasi dua arah. Nanti misalnya ada di tanya jawab dan lain sebagainya, itu masuk ke dalam komunikasi publik. Lalu apa bedanya dengan komunikasi massa? Nah, kalau komunikasi massa itu dia melalui media massa. Nah, wadahnya ini itu media massa gitu. Nah, kan biasanya kalau ke media massa itu biasanya satu arah. Kayak misalnya radio, televisi, lalu ada live streaming. Nah, itu tuh masuk ke dalam komunikasi massa. Nah, tadi udah kita jelaskan mengenai komunikasi untuk menyatukan persepsi. Sekarang kita masuk ke dalam efektif. Nah, efektif di sini, menurut KBBI, kata efektif ini berkaitan dengan kata efek. Nah, kalau misalnya kita udah dengar kata efektif, efek nih, berarti efektif ini berarti menimbulkan akibat, manjur, berhasil, dan juga berlaku. Gitu. Nah, dari kata tersebut, efektif bisa dibilang sebagai suatu akibat yang mengarah positif dan juga berhasil. Nah, jadi apa yang dimaksud dengan komunikasi efektif? Kalau misalnya teman-teman udah tahu ya komunikasi efektif eh, itu seperti apa, mungkin bisa ditaruh di kolom chat juga. Nah, kalau misalnya ini ya. Nah, komunikasi efektif itu yang tadi telah kita jelaskan to make common atau membuat sama. Jadi kita harus menangkap maksud yang sama atau apa yang akan dibicarakan itu. Jika komunikasinya tidak memberikan hal yang sama kepada komunikan, itu tidak dimaksudkan dengan komunikasi efektif. Itu tidak masuk dalam komunikasi efektif. Nah, bisa dibilang komunikasi itu gagal. Nah, itu bisa kita sepakati untuk konsep komunikasi efektif. Nah, mungkin itu ininya ya, kita telah sepakati. Sekarang kita ada contoh. Nah, misalnya di sini ada dua orang yang saling berkomunikasi. Ada si cewek dan juga ada si cowok. Kalau misalnya si cewek nih mau bilang A, nah pasti si cowok nih harus nangkep A. Tapi kalau misalnya si cewek bilang, aku cinta kamu nih, pasti si cowok ini harusnya nangkep dia cinta aku. Sama juga misalnya nih, kalau misalnya aku kangen, nah si cowok nih harusnya nangkep ya, dia kangen. Nah, tapi yang sering kita ini ya, salah miss komunikasi, itu kalau misalnya si cewek ini bilang, aku nggak apa-apa. Nah, misalnya dia bilang, aku nggak apa-apa. Nah, si cowok tuh pasti harusnya nangkep dia nggak apa-apa gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya beda nih, bilang si cewek ini aku nggak apa-apa, tapi dengan ekspresi, dengan gestur yang berbeda gitu. Kalau misalnya aku nggak apa-apa ya harusnya dia biasa aja gitu gesturnya dengan mimik wajah yang lain. Nah, kalau misalnya dilihat nih dari Stewart L. Tubbs dan juga Sylvia Moss, penulis buku di bidang komunikasi, komunikasi itu eh, bisa dibilang efektif ditandai dengan adanya pengertian sehingga dapat menimbulkan kesenangan yang mempengaruhi sikap, meningkatkan hubungan sosial yang baik pada akhirnya komunikasi menghasilkan suatu tindakan. Nah, misalnya nih, si cewek bilang aku nggak apa-apa, tapi si cowok ini peka gitu. Oh, dia kok gesturnya kayak gitu. Nah, dia langsung akhirnya nanya, kamu beneran nggak apa-apa? Kamu lagi sibuk ya? Atau kamu lagi stres ya? Mau aku beliin makan nggak? Atau kamu mau aku ajak jalan-jalan nggak? Nah, itu salah satu contoh dari komunikasi efektif. Yang artinya dia telah menyampaikan pesan yang eh, bisa disampaikan dari si cewek dan ke si cowok atau ke komunikator ke komunikannya itu. Nah,
Yang terakhir, era digital. Hmm. Sebelum masuk ke era digital, mungkin teman-teman bisa ini ya, komen di kolom chat. Kira-kira di 10 tahun lalu untuk berkomunikasi, teman-teman make wadah apa nih untuk berkomunikasi? Atau platform apa untuk berkomunikasi? Atau apa sih yang dipakai untuk berkomunikasi gitu? Mungkin bisa ini ya, taruh di kolom chat. Nah, ada yang bilang 10 tahun yang lalu pakai email. Ada yang 10 tahun yang lalu ada yang masih pakai surat. Ada yang pakai ini nggak? Sosial media kira-kira 10 tahun yang lalu pakai apa gitu. Nah, ada yang pakai Line Messengers. Nah, em, ada yang bilang pakai WA juga. Nah, SMS, Kakao Talk. Nah, kita bisa lihat di sini. Nah, BBM memang udah masih ada ya 10 tahun yang lalu. Nah, FB Pro oke lah. BlackBerry Messenger, nah, sama aja juga ya. Nah, oke. Kita lihat juga perkembangan dari era digital ya. Era di, eh, era ini berkembang sangat pesat gitu. Nah, ada zaman tradisional. Zaman tradisional misalnya kita ingin mengumpulkan seseorang, itu pasti kita dulu pakainya pentungan gitu. Nah, kalau misalnya di era sekarang itu tinggal kita kasih broadcast aja, itu kita bisa kasih tahu oh ini ada ini nih apa em, bakalan ada kumpul rapat atau apa gitu. Jadi kita nggak perlu susah-susah untuk mengumpulkan orang di zaman dulu. Nah, sebelum adanya era digital, juga ada namanya era analog gitu. Nah, contohnya nih, kalau misalnya di zaman dulu, itu kan ngirim surat, tadi ada yang bilang kan, ngirim pesan tuh pakai surat. Nah, kalau sekarang itu kita bisa pakai email. Lalu kalau misalnya dulu komunikasi cuma ada radio, televisi gitu kan di media massa. Lalu sekarang udah bisa lewat YouTube dan lain sebagainya. Dan juga kalau misalnya ini ada yang udah pernah pakai pager nggak? Nah, di situ kan juga perkembangan teknologi juga berkembang ya. Dari yang dulunya pakai pager, lalu ada yang telepon umum, sekarang semua udah punya HP gitu kan. Nah, itu masuk ke dalam eh, perubahan era gitu. Nah, perubahan alur informasi yang dari awalnya tekstual, ada sistem yang menyampaikan pesannya. Sebelumnya misalnya tatap muka atau secara langsung, sekarang bahkan kita tidak tahu dengan siapa kita berkomunikasi gitu ya. Kalau misalnya di Twitter gitu, kita berkomunikasi tapi kita nggak tahu sama orangnya siapa yang kita ajak komunikasi gitu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana cara melakukan komunikasi yang efektif itu di era digital. Oke, di sini ada kita punya The Seven of Communication, di mana rekan-rekan harus mempertimbangkan 7 syarat ini agar komunikasi dapat berjalan dengan efektif. Agar komunikasi kita dapat membuat pengaruh yang sama, persepsi yang sama kepada para komunikan. Di sini ada credibility, lalu ada konteks, lalu ada content, clarity, continuity and consistency, capability of audience, lalu ada channel of distribution. Oke, kita bahas yang pertama yaitu credibility. Nah, credibility ini erat hubungannya dengan kepercayaan. Seorang komunikator yang baik itu harus memiliki kredibilitas yang baik atau sesuai agar pesan yang disampaikan dapat tersasar dengan baik kepada komunikan atau kepada audiens. Beberapa yang berkaitan dengan kredibilitas adalah kualifikasi atau tingkat keahlian dari seseorang. Nah, kalau misalnya di zaman sekarang nih kita paling sering dengar istilah personal branding. Nah, adalah salah satu yang dimuat dalam credibility di sini. Nah, kita ambil contoh nih, ada Ibu Amalia, Kepala BPS RI pada saat ini. Beliau membuka akun sosial media, khususnya Instagram, pada awal tahun 2025 setelah
dilantik menjadi Kepala BPS secara resmi. Beliau membagikan konten pada media sosialnya untuk meyakinkan atau memberitahu kepada audiens bahwa kinerja apa yang telah dilaksanakan selama periode beliau menjabat. Nah, karena konsistensi beliau dalam membagikan kegiatan di media sosial, Ibu Amalia ini terpilih menjadi pemenang pemimpin perempuan terpopuler di media sosial subkategori Kepala Lembaga versi Anugerah Humas Indonesia pada tanggal 25 September, satu hari sebelum Hari ASN ya. Nah, itu pun merupakan contoh dari credibility untuk berkomunikasi. Nah, lalu ada konteks. Konteks di sini apa? Nah, kalau misalnya dilihat dari gambar yang ada di layar, ini ada dia mau mengirimkan pesan gitu. Tetapi ternyata sinyal tidak mendukung. Itu ada pending gitu. Nah, maksud atau harapan dari konteks di sini adalah tolong hilangi batasan atau gangguan agar komunikasi atau komunikan ini menerima pesan atau menangkap yang kita maksud. Itu yang dimaksud dengan konteks. Nah, konteks di sini itu menjadi alat pendukung agar komunikasi berjalan maksimal atau komunikasi ini menjadi efektif seperti yang kita bahas kali ini. Nah, lalu ada konten. Konten di sini kita ambil contoh itu beberapa postingan dari Instagram BPS Kabupaten Puncak Jaya ya. Terdapat beberapa jenis postingan seperti video dokumentasi dari kegiatan, lalu ada postingan sharing knowledge yang teman-teman mungkin udah lihat ya, makanya bisa ikut sharing knowledge di siang hari ini. Lalu ada juga poster share ini rilis publikasi. Nah, kita lihat ini ya contoh dari postingan video sini. Oke, pada video yang baru saja kita tonton ini ya, dokumentasi di era digital saat ini tidak hanya berupa tulisan atau notulensi, juga tidak hanya berupa gambar gitu. Sekarang dapat berupa video yang dikompilasi sehingga audiens lebih merasakan vibes atau suasana kegiatan yang dilangsungkan walaupun tanpa kata yang terucap dalam dokumentasi tersebut. Nah, kita juga ada contoh dari konten-konten lainnya. Nah, ini kita lihat postingan untuk rilis publikasi. Nah, ada beberapa postingan yang dirilis publikasi. Nah, kita lihat nih, dari postingan ini, audiens ternyata lebih tertarik pada video singkat ataupun postingan yang di dalamnya terdapat visual. Dalam hal ini, infografis di sini terdapat infografis bulanan gitu di dalamnya itu. Jadi sehingga teman-teman juga mendapatkan informasi yang lebih untuk perilisan publikasi gitu. Dan nggak cuma ini loh kita udah rilis kayak gitu. Nah kita misalnya coba lihat contoh dari ini ya publikasi DDA. Orang baru. Tapi kita baru rilis publikasi. Oke. Nah, di situ ada video singkat untuk memberitahukan kalau misalnya, oh, di sini tuh ada ini nih, apa namanya, kita udah rilis nih, ada publikasi diri, nggak cuma kayak poster, oh ini udah rilis gitu. Nah, jadi teman-teman juga, apa namanya, kita dapat menjaring audiens yang lebih luas gitu. Nah, contoh lainnya juga ada ini ya, postingan-postingan singkat untuk memberitahu apa yang kira-kira yang ingin kita sampaikan. Nah, misalnya kita lihat contohnya satu videonya itu ini. Down, but now I'm okay. It's all got its name on.
Oke, hanya dengan video durasi singkat itu kita dapat menyampaikan pesan nih bahwa pada tahun 2026 nanti akan ada sensus ekonomi gitu. Nah, hal ini disebabkan sebenarnya ya kalau untuk tips and trick dan lain sebagainya itu ada nih mempertimbangkan durasi, ada mempertimbangkan isi dalam konten serta waktu saat kita ingin mempostingnya gitu kan. Nah, kalau misalnya itu kan materi lebih kompleks ya. Kalau misalnya ada waktu di kesempatan lain gitu, mungkin kita bisa bahas lebih lanjut untuk konten ini. Nah, kita lanjut ke konteks lainnya atau ke yang ke berapa ini? Berarti yang ke lima, enggak, yang keempat. Itu ada clarity atau kejelasan. Ini sebenarnya simpel aja ya. Kalau misalnya ada yang bilang kalau untuk clarity itu yang penting kita ngomongnya jelas gitu, nggak berbelit-belit. Nah itu benar sih sebenarnya. Nah eh, atau mungkin kita ini pasti udah pernah dengar SPOK. Setidaknya ada minimal dua kategori, misalnya subjek dengan predikat, subjek dengan objek, subjek dengan keterangan, lalu ada apa namanya objek dengan keterangan atau dan lain sebagainya. Itu salah satu untuk membuat kejelasan dalam berkomunikasi gitu. Nah, misalnya nih, kalau misalnya dia bilang ayam goreng gitu. Nah, kita kan nggak tahu nih ayam goreng ini apa maksudnya. Disuruh masak kah, disuruh makan kah, atau yang lainnya gitu. Atau tuh meja gitu. Nah, kita kan nggak tahu di meja itu ada banyak nih, ada piring, ada makanan, ada tisu dan lain sebagainya gitu kan. Nah, setidaknya kita lebih jelas gitu. Tuh ada ayam dimakan ya, kalau nggak nanti dingin gitu. Nah, itu kan kita lebih jelas gitu untuk memberitahukan pesan bahwa yang ingin kita sampaikan juga apa gitu kepada eh, komunikan kita. Lalu juga ada kebanyakan orang yang ngomongnya nggak jelas itu sebenarnya apa? Dia tuh terlalu banyak pikiran di dalam otaknya gitu. Nah, sehingga apa sih sarannya kalau misalnya orang ini banyak pikiran gitu? Kalau misalnya dia mau ngasih tahu eh, print jurnal gitu atau print tugas atau print kerjaan. Tapi dia mikir kayak kalau misalnya kerjaan ini itu kan udah dihandle ini ya ini. Tapi dia nyuruh tuh ada printer gitu. Nah kan itu nggak kita nggak memberikan informasi yang jelas gitu. Nah jadi sarannya itu apa tuh? Sebelum berbicara ini berhenti sejenak untuk berpikir gitu. Jadi kita tenangkan pikiran. Kalau misalnya udah tenang, gitu kita bisa bicara pelan-pelan. Apa yang ingin kita sampaikan. Tuh. Agar dapat lebih jelas, juga dapat kita bantu dengan body language. Nah, ini misalnya kayak saya ini lagi ini ya memberikan materi, ini pun juga saya memberikan gestur gitu, atau memberikan beberapa gerakan untuk penekanan. Mungkin gara-gara di sini nggak terlalu lebar gitu, jadi nggak terlalu kelihatan pada teman-teman. Nah, itu tuh untuk menekankan eh, pada poin-poin tertentu itu untuk menjadi lebih jelas. Lalu, selanjutnya ada continuity and consistency. Nah, keberlanjutan dan juga kesesuaian. Nah, kesesuaian dari awal hingga akhir agar bisa menyambung gitu. Komunikasi berhasil, pesan atau informasi yang disampaikan itu berkesinambungan. Nah, misalnya nih, saya ambil contoh pada saat era COVID kemarin. Nah, era COVID kemarin, kenapa nih eh, pemerintah ada juru bicara gitu? Eh, Siapa juru bicaranya? Si Mendiang Ahmad Yuryanto ini sebagai juru bicara dari pemerintahan. Nah, kita tahu nih, kalau misalnya di dalam pemerintahan itu pasti terdapat beberapa kementerian gitu. Nah, dalam COVID ini, selain kita terdapat bencana, juga kita sebenarnya dapat ini ya, krisis komunikasi pada saat COVID ini itu. Nah, si Kementerian Perhubungan nih dulu bilang boleh kok mudik. Waktu itu kan lagi masa-masa ini ya, lockdown. Nah, kalau misalnya si Kementerian Kesehatan itu menganjurkan untuk tidak mudik dulu di tahun itu gitu. Nah, jadi kan ini nggak ada ini ya dari
kementerian yang satu bilang boleh mudik, yang satu bilang stay at home kayak gitu. Nah, jadi si pemerintah ini mengeluarkan atau menunjuk juru bicara pemerintahan agar eh, ada satu apa namanya? Ada satu yang memberikan informasi tidak ini ya berbeda-beda gitu. Agar ini ya pemerintahan itu terlihat kompak dan juga bersinergi. Lalu ada yang keenam itu capability of audience. Nah, dalam capability of audience ini terdapat high context dan juga low context. Nah, high context di sini sifat komunikasinya tidak direct dan banyak makna yang terselubung. Itu kan lebih sulit ya kalau misalnya untuk yang high context. Dan juga low context komunikasinya itu direct. Oke, ini yang kita mau kasih tahu ya, itu yang kita kasih tahu. Lalu juga literal communication. Nah, sehingga kita harus dapat nih memposisikan diri pada level apa materi komunikasi yang akan kita bawakan. Nah, contohnya kalau misalnya kita berobat ke dokter. Nah, harusnya sih dokter paham ya kalau misalnya kita orang awam, ya kita dikasih tahu resep atau dikasih tahu masalah penyakitnya itu secara awam gitu, yang kita mengerti gitu. Tapi kalau misalnya si dokter ngasih istilah-istilah yang orang awam itu nggak tahu, itu berarti si dokter ini tidak memposisikan dirinya kepada si komunikan ini gitu. Nah, makanya dari itu, itulah pentingnya kita tahu siapa komunikan kita atau siapa audiens yang kita ajak berbicara. Dan yang terakhir nih, ada channel of distribution. Nah, step kita sebagai komunikator untuk menyampaikan sebuah pesan, yang pertama kita pastikan pesan yang ingin disampaikan itu apa, yang kayak tadi ya, yang di rumusnya itu. Lalu melihat siapa audiens kita. Nah, makanya kita bisa tahu nih, dapat menentukan apa wadah komunikasi yang bisa kita gunakan untuk memberikan informasi kepada si audiens ini. Nah, misalnya nih, contoh untuk menyebarkan informasi sharing knowledge yang ini yang saya sedang paparkan ini. Kalau sekarang kan gampang ya, untuk kita share-nya itu bisa ke sosial media, misalnya Instagram gitu, bisa ke WA grup dari satu orang bisa ke orang lainnya gitu. Nah, kalau zaman dulu itu itu nggak bisa kayak gitu. Itu tuh kita bisa ngasih informasinya ya nempel di mading gitu kan, di papan pengumuman dan lain sebagainya, atau mungkin bisa lewat radio gitu kan, kayak radio lokal gitu, kalau misalnya mau ada yang mau ikut sharing knowledge nih bla 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 kayak gitu. Jadi itulah contoh dari channel of distribution. Oke, setelah kita tahu nih the seven communication yang biar kita bisa berkomunikasi di era digital, juga kita ada nih komunikasi efektif di tempat kerja. Kira-kira apa aja yang Nah, ada 8 cara berkomunikasi yang baik dan efektif di tempat kerja. Yang pertama, itu menjadi pendengar yang baik. Kita sebagai komunikator itu jangan sampai kita hanya mau apa yang kita bicarakan, apa yang kita mau gitu. Kita juga harus mendengarkan pendapat dari teman-teman rekan kerja kita gitu. Apa yang ingin dia sampaikan itu jadi setidaknya ada komunikasi dua arah di tempat kerja. Lalu pahami gaya komunikasi. Nah, mungkin kalau misalnya nggak dari rapat kita bisa tuh apa namanya komunikasinya itu secara santai gitu. Tapi kalau misalnya kita sedang rapat atau sedang dalam forum, kita harus menyesuaikan itu apakah forumnya itu formal atau semi formal gitu. Kalau misalnya memang dia formal ya jangan kita sampai gayanya itu santai banget gitu di dalam forum. Dan kita sesuaikan dan kita pahami gaya komunikasi. Lalu sampaikan pesan dengan jelas. Nah, jangan sampai berbelit-belit, jangan sampai muter-muter gitu. Kalau misalnya kita mau menyampaikan C, ya udah C gitu. Jangan sampai ke D, ke C dan ke B dan lain sebagainya gitu. Kita sampaikan maksud dan tujuannya ini apa ke tempat kerja. Lalu gunakan bahasa tubuh.
Nah, bahasa tubuh ini yang tadi yang pernah dibahas gitu ya, yang non verbal gitu. Nah, itu untuk menekankan gitu, menekankan biar lebih mudah diterima oleh rekan-rekan kerja. Lalu ada memiliki rasa empati. Nah, kita harus mengetahui ya emosional seseorang ini seperti apa sehingga kita bisa tahu cara berbicara kepada pegawai tersebut. Nah, juga ini jangan sekali-sekali kita memotong omongan orang lain kalau misalnya dia sedang lagi berbicara. Itu adalah contoh dari memiliki rasa empati. Nah, lalu tunjukkan sikap ramah dan sopan. Nah, kita ya kepada yang lebih tua gitu ya, itu kita menunjukkan sikap hormat kita kepada sikap sopan dan santun gitu kepada orang lain. Pun juga kepada yang lebih muda itu kita harus memberikan bimbingan yang baik gitu kepada junior kita gitu. Tidak hanya kepada senior. Lalu yang ketujuh, jangan takut bertanya. Nah, di sini yang paling sering menjadi masalah dalam tempat kerja. Kalau misalnya dia takut gitu ya. Misalnya dia ada pertanyaan, tapi dia takut bertanya kepada misalnya kepada pimpinannya kah atau kepada rekan kerjanya. Mungkin dikira, oh ini sebenarnya masalah sepele, tapi kalau misalnya aku tanya ini, em, nanti aku kenapa-napa atau aku nanti diremehkan kayak gitu kan. Nah sebenarnya nggak apa-apa karena kan eh, bertanya atau ketidaktahuan itu akan menjadi tahu kalau misalnya kita sudah bertanya gitu. Lalu hindari membahas topik sensitif. Nah, hindari membahas topik sensitif ini ya pasti kita tahu lah, jangan membawa-bawa isu SARA ke dalam tempat kerja. Lalu juga yang paling penting nih, kalau misalnya ada masalah pribadi, jangan sampai dibawa ke tempat kerja. Nah, kalau misalnya urusan pribadi mungkin bisa di luar jam kantor. Kalau misalnya udah jam kantor ya kita bekerja secara profesional. Nah, setelah kita tahu nih cara berkomunikasi yang baik dan efektif di tempat kerja, lalu apa sih dampak buruk komunikasi yang tidak efektif dalam organisasi? Nah, di sini jika dalam organisasi saling tidak paham mengkomunikasikan apa visi, misi, atau sasaran yang ingin dicapai, itu menyebabkan tujuan organisasi ini ya pasti nggak tercapai, gitu. Sehingga tidak searah dengan tujuan dari organisasinya tersebut. Lalu eh, untuk seluruh pegawai maupun pimpinan, jika bingung memberikan komunikasi atau dalam hal ini itu motivasi gitu kepada para pegawai atau sesama rekan pegawai, itu menyebabkan mereka tidak semangat, yang merupakan salah satu penyebab dari produktivitas yang menurun, di mana mereka tidak dapat memberikan kinerja terbaik mereka. Lalu ada saat komunikasi tidak efektif, menyebabkan suasana tidak nyaman. Seperti misalnya nih, contoh, kita mau menegur seseorang, tapi di depan umum, padahal kita bisa menegurnya itu secara private gitu, atau enggak di saat di satu ruangan atau jauh dari lokasi umum gitu. Nah, itu yang menyebabkan suasana kerja tidak nyaman kalau misalnya komunikasi ini tidak efektif gitu. Lalu ada kepercayaan jadi hilang jika terdapat asumsi sana-sini, jika tidak mengarah langsung untuk mencari kejelasan. Nah, makanya kalau misalnya ada pertanyaan atau ada saran, kritik, dan lain sebagainya itu harap dikomunikasikan, jangan dipendam pada pribadi sendiri. Gitu. Nah, lalu yang terakhir itu ada organisasi merugi. Organisasi merugi ini merupakan akumulasi dari keseluruhan yang telah dijelaskan di mana organisasi telah menggerak menganggarkan gitu gaji pegawai tetapi tujuan atau target tidak terrealisasi pada waktunya. Itu merupakan kerugian untuk organisasi. Oke, intinya itu komunikasi itu bukan sekedar memberikan pesan, namun juga meninggalkan kesan. Oke, terakhir dari saya ini sebenarnya bukan pantun mungkin, tapi rimanya ini mirip pantun. Jadi nggak perlu cakep karena teman-teman udah cakep semua. Ketika leader miskin komunikasi,
timnya akan suka berasumsi. Begitu muncul asumsi, orang jadi gampang sensi. Jikalau sudah sensi, akhirnya timbul emosi. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi 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 Om. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Bapak Ari yang sudah memberikan materi. Mungkin kita minta bantuan untuk tepuk tangannya dong. Oke. Banyak ya yang tepuk tangan nih. Ya, jadi Bapak Ibu mungkin sudah mendengarkan materi yang diberikan. Harapan saya sih mendengarkan dengan baik ya. Sebab habis dari sesi tanya jawab kayak setahu saya nih ada kuis nih. Ada kuis yang hadiahnya pica bunga. Jadi ya, mungkin kita dengarkan materi. Ya, kita setelah mendengarkan materi yang sudah disampaikan oleh Pak Pari. Nah, sekarang kita masuk dalam sesi tanya jawab. Saya buka dalam dua termin. Dua termin pertama. Oke, yang untuk yang termin pertama ini saya eh, memberikan kesempatan kepada tiga penanya untuk mengajukan pertanyaan. Silakan di raise hand. Silakan Bapak Ibu, kalau mau bertanya silakan raise hand. Ini tidak ada yang mau bertanya atau bagaimana Bapak Ibu? Sudah paham semua? Oke, Ya, Bapak semoga Ibu. ini ya, apa namanya, informasi yang disampaikan ini bisa tersampaikan dengan baik gitu. Kalau misalnya memang nggak ada pertanyaan, bisa kita lanjut ke kuis aja, karena kita Oh, mengingat begitu. waktu juga ya. Teman-teman yang di Indonesia Timur kan pasti akan ada sholat Jumat juga gitu. Oh iya, benar. Berarti sekarang kita masuk di kuis saja dulu ya. Nah, kalau kuis itu langsung dari pemateri ya. Boleh. Ya, silakan kepada pemateri untuk memberikan kuis. Oke, bisa minta tolong untuk operator menampilkan kuisnya. Teman-teman di sini minta ini ya partisipasinya. Jadi kalau misal di sini ya pasti teman-teman udah tahu lah ya apa ini pakainya kuisis. Nah, jadi kita akan cepet-cepetan untuk mencari jawaban yang paling tepat gitu. Nah, hadiahnya apa nih kalau untuk pemenang? Nah, juara satunya itu bisa dapat pulsa atau paket data atau mungkin bisa ditransfer ini. Hadiah sebesar 100.000 rupiah. Lalu untuk yang juara dua itu ada pulsa 75.000. Lalu yang juara tiga itu 50.000. Jadi teman-teman bisa langsung ikut aja ya eh, kuis di sini. Pertanyaannya ya masih sekitar yang tadi. Jadi kita juga ingin mengevaluasi ya, apakah teman-teman sudah menerima informasi ini dengan baik atau tidak. Ya, teman-teman bisa ya semuanya. Bapak Ibu baru 5 partisipan. Oh, sudah tujuh partisipannya. Sudah 9. Ini 16 partisipan. Oh, ternyata sudah naik lagi. Yuk Bapak Ibu, lumayan dapat tambahan pulsa. Ini jam 11.05 kita langsung main aja ya. Ini kan masih 11.03. Iya, jika Bapak Ibu eh, ingin bertanya juga sambil mengerjakan kuis, Bapak Ibu juga jika ingin bertanya bisa silakan menulis di kolom chat. Ya, Bapak Ibu 1 menit lagi sebelum kita mulai.
Ini baru 26 partisipan dari 69. Mungkin bisa hitung mundur Kak Kristo dari 10. Ayo kita mau hitung mundur ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kita mulai. Ki- Wah, sekarang oleh Anis. Ayo semangat Bapak Ibu. Kita cepat menjawabnya. Wah, kita pindah ke siapa nih sekarang nih? Leaderboard. Iman. Waduh, sekarang Iman. Leaderboard sekarang dipimpin oleh Arvinda. Dipimpin oleh Arawita. Semangat Bapak Ibu dengan selanjutnya. Oke, leaderboard sekarang dipimpin oleh
Kak Arfan 9702. Wah, luar biasa nih sudah mengalahkan Kak Arawinda. Oke, Bapak Ibu, kita sudah dapat pemenangnya. Pertama ini ada Bapak Arfan dari 9702. Nah, mana suaranya Bapak Arfan, juara pertama? Hadir. Hadir. Terus yang berikut ada yang ini. Terus ada di posisi peringkat kedua ada ini Bapak atau Ibu RDWN. Nah, ini siapa nih? Boleh boleh di raise hand atau say hi, say hello sama kita. Oh, Rizky Risa. Oh, ini dari BPS mana nih? Dari BPS Kabupaten Mimika. Oh, dari Kabupaten Mimika. Terus di peringkat ketiga ada eh Bapak Ibu ya, Ibu Arawinda. Iya, Ada Ibu Arawinda. Oke, dari BPS mana nih? Nabire. Oh, dari BPS Nabire. Wah, ini Papua Tengah ya yang memegang juara 2 dan 3. Nah, Bapak Ibu, ternyata ada pertanyaan. Ada pertanyaan yang masuk dari Pak Paul dari 9427. Nah, ini mungkin dari pemateri bisa menjawab. Nah, ini saya bacakan pertanyaannya ya, Bapak Ibu. Yang pertama, izin bertanya. Pertanyaan pertama, dalam komunikasi, bagaimana cara kita menerima feedback yang keras tapi membangun? Nah, terus pertanyaan yang kedua, apa bentuk komunikasi yang bisa membuat semangat bekerja? Nah, mungkin Bapak Ari Rama bisa membantu kita untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Paul. Oke, terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan. Mungkin saya jawab yang pertama dulu. Feedback yang keras tapi membangun gitu. Saya ada apa aja nih. Yang pertama itu kita bisa menerima dengan pikiran terbuka ya. Pikiran terbuka di sini ketika mendapatkan kritik atau umpan balik yang tajam, langkah pertama adalah mengendalikan emosi dan berusaha mendengarkan dengan objektif. Hindari langsung defensif atau merasa kita itu diserang gitu. Fokuskan pikiran pada tujuan utama untuk berkembang dan memperbaiki diri. Itu yang pertama. Lalu yang kedua ada tanyakan klarifikasi. Nah, jika feedback terasa terlalu kasar atau sulit dipahami, ajukan pertanyaan untuk mendapatkan penjelasan yang lebih lanjut gitu. Dia kenapa gitu kan? Atau enggak, terima kasih atas masukannya gitu. Bisa dijelaskan lebih lanjut.
bagaimana saya bisa memperbaiki yang telah disampaikan yang sebelumnya gitu. Lalu ada tiga, jangan terlalu personal. Nah, jangan terlalu personal di sini, ingat bahwa kritik adalah tentang pekerjaan atau hasil kerja kita, gitu. Bukan tentang siapa kita sebagai individu, dan jangan membawa perasaan pribadi ke dalam umpan atau feedback tersebut, gitu. Lalu lihat juga umpan baliknya sebagai kesempatan untuk tumbuh gitu. Jadi kan itu motivasi gitu. Fokus pada aspek yang kita bisa perbaiki, bahkan kritik yang terasa keras bisa jadi sangat bermanfaat untuk kita gitu. Gunakan untuk meningkatkan kemampuan kita. Ya, untuk kita meningkatkan. Lalu yang terakhir dan jangan lupa itu kita untuk mengucapkan terima kasih. Meskipun feedbacknya terasa ini ya berat, mengucapkan terima kasih itu tetap penting. Ini menunjukkan bahwa kita menghargai masukan yang diberikan, dan bahkan jika itu tidak selalu nyaman. Nah, lalu untuk pertanyaan yang kedua, komunikasi yang bisa membuat semangat bekerja. Nah, ini mungkin saya mau tanyakan dulu ke teman-teman nih. Pasti di sini ada teman-teman ini semangat bekerja gitu. Pasti ada setelah apa sih yang menyebabkan teman-teman di sini semangat bekerja setelah melakukan komunikasi tersebut. Nah, kalau misalnya mau ada yang mau jawab, boleh bisa jawab dulu ya sebelum saya jawab pertanyaan yang kedua ini. Nah, oke. Mungkin masih sama-sama bingung ya. Nah, untuk pertanyaan yang komunikasi yang bisa membuat semangat bekerja, itu yang pertama, itu yang pasti berikan pujian kepada rekan kerja kayak gitu. Nah, alih-alih hanya mengatakan misalnya kerja bagus gitu. Bagus kok, udah pas kayak gitu. Coba berikan pujian yang lebih spesifik tentang apa yang mereka lakukan. Misal, aku ini apa namanya? Aku sangat menghargai bagaimana kamu menyelesaikan tugas ini dengan cepat dan detail itu sangat membantu untuk organisasi dan lain sebagainya. Jadi nggak cuma udah oke udah bagus gitu, tapi kita lebih mendetail gitu ngasih tahu biar semangat untuk bekerja. Lalu untuk yang kedua, gunakan bahasa yang positif. Kata yang positif ini untuk bisa memotivasi seseorang untuk terus berusaha. Hindari juga kata-kata yang membuat mereka down atau yang merendahkan gitu. Nah, kalau misalnya kita bilang ini salah, ini nggak benar gitu. Nah, kita bisa bisa bicara atau bisa komunikasikan dengan ada beberapa yang saya lihat di sini bisa perlu diperbaiki gitu. Mari kita cari apa nih yang kita bisa benarkan dari yang salah-salah ini kayak gitu. Lalu yang ketiga ada fokus pada perkembangan dan pencapaian. Nah, ini tunjukkan bahwa kita ini menghargai setiap langkah kecil dari rekan kerja. Lalu ada tunjukkan empati yang tadi kita telah sampaikan gitu kan, dalam memberikan masukan, saran, berkomunikasi gitu kan. Kita perlu menunjukkan empati kita. Kita harus tahu empati dari seseorang tersebut dengan eh, apa namanya usaha mereka ini udah bagaimana untuk melakukan pekerjaan tersebut kayak gitu. Lalu yang mungkin yang terakhir ya, tetap tetapkan tujuan yang jelas gitu. Kalau misalnya kita nggak memberikan tujuan yang jelas atau kerjaan yang jelas kepada rekan kerja, itu akan memberikan pertanyaan yang baru kepada rekan-rekan kerja gitu. Jadi kalau misalnya kita udah membuat suatu tujuan yang jelas gitu kan, kita pasti bakalan lebih semangat untuk bekerja. Oh, kita udah tahu nih tujuan kita tuh ini. Kita bisa lebih menyusun strategi untuk bekerja lebih ke depannya kayak gitu. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Saya balikan Iya, kembali. mungkin ada tanggapan dari Pak Paul atas jawaban yang telah diberikan.
Sudah, Mas. Luar biasa jawaban dan responnya. Terima kasih. Oke, Hormat baik. diberi. Oh iya, Terima terima kasih, kasih Bapak. Terima banyak. kasih. Atau mungkin ada Bapak Ibu yang hendak ingin bertanya? Kenapa? Itu ada pertanyaan tuh dari Ini Gen Z. ada pertanyaan dari Gen Z. Ini Gen Z yang mana nih? Bisa di bisa di say hello pada kita. Gen Z mana Gen Z? Ini Gen Z. Oke, saya akan bacakan pertanyaannya ini. Izin bertanya, bagaimana cara kita menghadapi rekan kerja atau sejawat yang dry text? Wow, Ya. dalam banget ya pertanyaannya. Oke, sudah mulai memanas ternyata. Baik, Bapak. Mungkin Bapak Ari bisa menjawab pertanyaan dari Gen Z. Pantasan pertanyaannya seperti ini. Dan itu kasih nama Gen Z. Oke, baik. Langsung Bapak Ari bisa menjawab pertanyaannya. Oke, kalau misalnya eh, ini pertanyaan udah Gen Z banget ya. Kenapa dia dry text gitu kalau misalnya berkomunikasi kepada kita gitu. Mungkin ada pertanyaan apa yang saya jawab juga agak simpel aja sih. Kalau misalnya menghadapkan dry text gitu. Nah, yang pertama kita lihat dulu kenapa orang tersebut bisa dry text kepada kita. Apakah sebelum-sebelumnya kita ada berbuat kesalahan kah atau kita melakukan sesuatu tujuan. Nah, kita cari tujuan kita ini, kita tujuan chat dia ini apa? Kalau misalnya mengganggu privasinya dia kan pasti dia bakalan direct text atau mungkin kita ada tujuan yang lain. Kalau misalnya dari konteksnya di sini adalah kerjaan gitu. Nah, orang-orang ya pasti akan nanggapinnya itu yang lain. Kalau misalnya konteksnya di sini personal, yaitu kita nggak bisa tanggapi gitu. Nah, tapi sebenarnya ada sih tips and trick kalau misalnya menanggapinya ya. Kita nanggapin kalau misalnya dari rekan itu direct text gitu. Yang pertama jangan ambil personal gitu. Eh, Komunis teks yang direct text ini itu seringkali bukan masalah pribadi gitu, tapi lebih ke gaya komunikasi seseorang gitu. Bisa aja orang tersebut emang direct text gitu, tapi pas kenyataannya orang tuh bisa ceria gitu, malah dia suka ngambil topik gitu. Tapi kalau misalnya di chat, ya dia direct text kayak gitu. Nah, lalu eh, kalau misalnya dia masih direct text gitu kan, coba kita jelasin nih maksud dan tujuan yang jelas kepada dia gitu. Nah, mungkin dia direct text karena kita tuh nggak jelas kita mau nanyain apa ke mereka gitu kan. Ya udah, setelah kita apa namanya ngasihkan kejelasan apa yang ingin kita tanyakan gitu, atau kita mau berkomunikasi kepada dia gitu kan, ya harapannya sih nanti dia udah nggak direct text lagi ya ke depannya. Lalu bisa nih kita nambahin emot-emot gitu kan, siapa tahu dia juga bisa ikutan emot gitu kan. Nah, biar mereka itu nggak juga direct text, maksudnya kayak kita nggak pakai emot, nah dia juga direct text gitu kan, sama-sama kayak jadi malah perang dingin gitu. Lalu em, apa ya? Mungkin kalau misalnya dia nggak bisa apa namanya berbicara berkomunikasi dengan tulisan atau dia kurang nyaman gitu dengan tulisan, bisa juga lewat ini ya lisan gitu. Kalau misalnya dia mau diajak berkomunikasi telepon atau voice note dan lain sebagainya, dia text dan lain sebagainya itu sih. Jadi kita harus lihat backgroundnya juga. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan kepada seluruh pegawai Gen Z ya. Kalau misalnya ada teman-teman yang kena dry text dari yang kita mau ajak chat. Oke, ini ada pertanyaan. Tapi terkadang pakai emot, dikira sarkas serba salah. Oke. Ya juga sih ya, kita memang harus ini, apa namanya, up to date emot-emot yang akan kita sampaikan, kayak gitu kan. Nah, sekarang tanda senyum aja itu bisa berubah makna gitu kan. Kalau nggak ada konteks misalnya di dalam cuma tiba-tiba tanda senyum, nah itu kan menjadi pertanyaan. Gitu. Jadi kita harus memahami juga konteks yang diberikan. Oke, ada lagi pertanyaannya. Semakin panas sepertinya. Ini kayaknya dialami banyak orang ya, di banyak.
dialami oleh banyak pegawai kita nih. Ada yang mau bertanya lagi? Oh, ini lagi dari Kasima Dewi Lestari. Say hello, Kasima. Oh, di chat langsung hai. Oke, pertanyaannya dari Kasima nih. Kalau menghadapi rekan kerja yang lebih muda gimana, Kak? Padahal kita B aja, dikira marah-marah ini karena dry text. Nah, gimana tuh ya, Kak Ari, untuk menghadapi eh, kasus yang seperti dialami Kak Sima? Iya. Kalau misalnya nanggepin eh ini ya, tanggapan dari junior gitu. Padahal kita biasa aja nih, tapi kok mereka tanggapannya beda gitu, beda tangkap dari yang kita mau berikan informasi kayak gitu. Nah, yang pertama itu eh, kita harus memberikan penjelasan di awal. Kalau misalnya eh ini, hey, aku nih sering loh nulis cepet gitu, tapi bukan berarti aku tuh marah atau nggak senang sama kamu kayak gitu. Maksudnya ini ya kayak misalnya emang dia orangnya suka misalnya nih dia ngechat gitu, Kak boleh tahu nggak kalau misalnya ini apa? Terus kita jawab nih, oh apa dengan ketus atau apa gitu. Nah sekarang ini lebih berbalik ya, mungkin kita yang dianggap ketus gitu. Jadi kita harus memberikan penjelasan di awal gitu. Lalu yang kedua gunakan yang tadi apa namanya? Emot gitu. Nah, emot-emot yang bisa kita gunakan biar kita nggak terlalu ketus gitu. Misalnya di chat gitu ya. Ya udah, kita tambahin misalnya siap pakai emot hormat atau siap dengan jempol kayak gitu tuh bisa kayak gitu. Nah, apa lebih lebih banyak kita menggunakan panggilan. Nah, bisa aja kita ini ya kalau misalnya nggak dia kurang terbuka kepada kita, mungkin dia takut sama kita. Nah, kita mungkin bisa pakai panggilan yang lebih nyaman gitu ke dia agar si yang penerima ini lebih bisa ini apa namanya membaur kepada kita gitu, lebih nyaman gitu menjadi pada kita kayak gitu. Lalu coba sesekali gitu tanyain ke teman yang dia bisa ajak terbuka gitu ya. Atau mungkin kita bisa tanyain dia juga sesekali gitu, nggak yang sering-sering gitu kan. Kamu kenapa? Maksudnya tanyaan perasaan. Nah, kalau misalnya dia udah terbuka, mungkin dia juga bisa lebih tahu ya gimana cara menanggapi. Maksudnya dia udah tahu nih, ternyata kepribadian kita tuh nggak yang sama seperti yang disampaikan oleh orang-orang kayak gitu. Seru ya pertanyaannya. Iya, pertanyaan makin seru. Nah, gimana jawabannya, Kak Sima Dewi Lestari? Apakah ada tanggapan? Oh ya, sorry, Sima. Iya, gimana? Gimana, Kak Sisma? Sima lagi Sisma. Ya, harap maklum kacamatanya perlu tambah dua. Mantap, Karam. Oke, terus kita lanjut. Pertanyaan dari 9702 Indramawan Yusuf Adi Prayoga. Pertanyaannya, izin bertanya, normal atau tidak jika seseorang memiliki kecenderungan pada suatu level komunikasi tertentu, atau itu mencerminkan kepribadian seseorang, atau bahkan ada tips komunikasi yang efektif untuk orang dengan kecenderungan level komunikasi tertentu. Oke, ini mungkin aduh kita mungkin lebih lebih santai kita ambil Kakak Ari saja ya. Kakak Ari bisa jawab, Kak. Ya. Tadi pertanyaannya kan itu normal atau tidak jika seseorang memiliki kecenderungan pada suatu level komunikasi. Nah, di sini mungkin kita bisa samakan dulu ya level komunikasi ini seperti apa. Misalnya dia level komunikasinya yang dari kepribadiannya gitu, dari introvert kah atau ekstrovert gitu dari seseorang. Nah, kalau misalnya kita udah tahu nih kepribadiannya, itu baru kita bisa tahu nih itu normal atau tidaknya. Misalnya orang yang ekstrovert itu cenderung lebih terbuka dia lebih ekspresif dan juga suka berbicara. Mereka mungkin lebih nyaman gitu berkomunikasi yang lebih informal, berbagi banyak cerita, jadi kayak lebih ke apa namanya eh lebih mengumbar gitu kan, lebih suka berbicara langsung. Nah, tapi bagaimana untuk orang yang introvert kayak gitu? Mungkin dia lebih suka berkomunikasi yang lebih hemat kata.
dengan fokus pada efisiensi kata gitu kan. Gimana dia pengen cepet-cepet. Oke, kalau misalnya dia mau minta, dia tanya ini ya dia tanya ini. Tapi kalau misalnya apa dia cuma cukup sampai situ ya udah gitu. Jadi kita harus mengimbangi gitu ya. Kalau misalnya dari kepribadiannya dia yang mau dia ekstrovert atau introvert pun juga mungkin selain itu kan dari apa namanya dari MBTI gitu kan. Ada yang dia orangnya filler, thinker, lalu ada judging, ada preaching, dan lain sebagainya. Itu tuh kita harus ini ya, harus mengetahui level atau mengetahui kepribadian dari seseorang tersebut. Nah, jadi kita bisa tahu nih komunikasi atau cenderung gaya komunikasi kita nih bakalan kayak gimana kepada komunikan kayak gitu. Nah, tapi kalau misalnya untuk tips komunikasi berdasarkan kecenderungan gaya komunikasinya itu, yang pertama secara ekspresif untuk ekstrovert ya, berikan ruang untuk berbicara kepada orang tersebut gitu. Ekstrovert lebih sering merasa lebih nyaman gitu kalau misalnya mereka berbicara atau dia menyampaikan sesuatu secara terbuka gitu. Lalu juga kita harus menanggapinya juga dengan antusiasme gitu. Kalau misalnya kepada orang yang ekstrovert gitu. Kalau misalnya untuk orang yang introvert itu sediakan waktu untuk berpikir kepada orang tersebut, juga kita berikan space kepada orang tersebut gitu. Jangan kita mengambil banyak waktu dan banyak ruang gitu. Kita juga harus menghargai waktu yang dia punya. Lalu fokus dan juga jangan ini ya, eh, kita juga boleh tuh apa namanya basa-basi. Biasanya orang introvert nih lebih suka percakapan yang dalam atau yang berbobot gitu. Nah, jadi mereka nggak terlalu tertarik kepada percakapan yang ringan, yang nggak ada hubungannya sama topik utama kayak gitu. Lalu gunakan komunikasi yang apa ya? Mungkin bisa dibilang tertulis gitu kan, karena dia dia mau punya space sendiri gitu. Jadi ya udah kalau misalnya dia emang lebih nyaman untuk berkomunikasi lewat eh, platform misalnya sosmed dan lain sebagainya gitu, ya udah kita mungkin bisa komunikasi lebih mengikuti orang tersebut aja gitu. Oke, itu jawaban dari Kakak Ari. Apakah ada tanggapan dari Kakak Indramawan? Kakak Indramawan. sih Kak. Oh, tidak ada. Mana Oke. aja lah ya harusnya. Ya, ini ada satu pertanyaan terakhir ya, Bapak Ibu. Ini dari Gen Z. Gen Z lagi. Oh, ini Gen Z 2 ternyata. Tadi Gen Z 1 atau Gen Z 2? Oke. Kalau Kak Ari gaya komunikasinya apa di kantor dan MBTI-nya apa, Kak? Oke. Pertanyaannya udah mulai pribadi ya. Kalau misalnya aku, aku lagi, kalau misalnya saya di sini untuk gaya komunikasi itu mau nggak mau ya, sekarang kan udah diamanahi gitu untuk menjadi eh, apa ya bilangnya ya eselon 4 lah bukan kepala sebagian umum gitu ya, kita harus lebih membuka diri gitu kepada seluruh pegawai. Nah, dan mencoba untuk menjadi ekstrovert. Nah, pun juga untuk MBTI-nya itu apa gitu. Nah, dulu kalau misalnya MBTI kan bisa berubah ya seiring kita suasana atau di tempat lingkungan yang baru kayak gitu. Nah, dulu tuh MBTI-nya ISTJ atau introvert kayak gitu. Tapi sekarang udah berubah dari kuliah gitu ya. Itu jadi ESTJ. Nah, jadi dari apa ya? MBTI ini pun juga kita bisa nyimpulin apa kita bisa menyesuaikan diri kita ke lingkungan yang baru kayak gitu dari MBTI yang ada. Oke. Gimana Gen Z tanggapannya? Oke. Ini ada lagi nih, atau kita lanjut saja ya. 2 menit lagi mungkin kita sudahi sharing knowledge ini. Ini dari Gen Alpha nih. Waduh, pakai gen-genan nih ternyata. Izin tanya Kak, apakah ada tips gaya komunikasi menghadapi tiap personality menurut MBTI? Luar biasa.
Aduh, ini ya Oke. pertanyaan untuk Gen Alpha ini saya harus buka ini ya, buka materi-materi dulu. Apa tips gaya komunikasi untuk tiap personality MBTI? Bentar, mungkin sambil saya cari ini ya, apa namanya dokumen mengenai kepribadian atau psikologi seseorang, mungkin bisa bahas yang lain dulu ya. Minta tolong. Ini 100.000 lagi. Oke, ini ya. Eh, udah nemu. Sebenarnya ada banyak tips and trick. Kayak misalnya ini nggak bisa disampaikan satu-satu gitu. Jadi kalau misalnya mau tanya lebih personal, bisa chat di nomor WA. Ya. Kayak misalnya nih, kita ngomong ke orang ISTJ, kayak gitu, kita harus jaga komunikasi yang secara struktur gitu. Kita harus fokus pada fakta dan data gitu kan, karena dia introvert, sensing, thinking, and judging. Lalu hindari ketidakpastian gitu. Karena ISTJ ini nggak suka ketidakpastian gitu. Lalu ada juga ISFJ, INTJ, ISTP. Ini kalau misalnya dibahas satu-satu nih bisa nabrak sampai Jumatan gitu. Nah, lalu ada juga kan ESTP, ESTJ atau ENTP lah. Coba kita bahas gitu kan. Itu ada jaga percakapan yang eh, eh, seru gitu. Karena dia lebih suka berdiskusi gitu kan. Tidak banyak. Nah, lalu berikan ruang untuk eksplorasi ide untuk orang-orang ENTP gitu kan. Dan jangan terlalu emosional juga kalau misalnya untuk menghadapi orang yang ENTP. Jadi sebenarnya untuk MBTI ini saya juga suka baca ya. Saya pun juga punya bukunya kalau untuk baca-baca untuk MBTI. Nah, kalau misalnya mau lebih jelasnya, kalau misalnya kita mau bahas tentang MBTI, bisa apa namanya komen garing. Mungkin ada ini ya. Satu ya bercanda. Apa namanya ya kalau misalnya ada kesempatan untuk sharing kronologis lagi, nanti kita sharing-sharing lagi gitu ya. Iya, baik. Mungkin cukup ya untuk sesi kali ini. Ini ada yang request untuk mau season 2 untuk membahas tentang MBTI. Kristo, Offline. Iya, nah, tapi nanti ya guys, bukan saat ini Kristo, karena sekarang ada sudah apa tuh rame-rame? Kristo, sabar. eh, Aman. Bagaimana Ibu? minta season 2 Sabar Bu, toh. ada ribut di depan. Oh ya, sabar. Aman kah? Oh aman. Oh cuma lewat. Iya, ada ya begitulah guys. Biasa daerah Kristo, Puncak Jaya. kayaknya seru sekali ya bahas tentang komunikasi ini, komunikasi efektif. Iya benar sekali Bu. Ini apalagi untuk anak-anak Gen Z, saya kan Gen Z ya. Gen Z, Gen Iya. Alpha. Tapi mungkin nanti kita akan lanjutkan lagi di Iya, season session berikutnya. session 2-nya nanti dibungkus aja, tinggal dijadwalin. Nanti tinggal komunikasi sama provinsi ini gimana nih supaya eh, Kakak Kristo Gen Z. Oh, saya Gen Gen Z. Gen Z, Gen Z, Moyangnya. Gen Z. Gen Z. Iya, memang komunikasi ini sangat perlu sekali ya, sangat penting sekali apalagi kalau kita di lingkungan kerja, kalau komunikasinya kita istilahnya tidak kita latih, tidak kita olah atau apalagi kalau kita tidak mencoba untuk mengenal lingkungan kerja kita, teman-teman kerja kita ini agak agak sulit memang. Kadang kita yang jadi stres sendiri atau mungkin malah kita lihat teman kita stres ini gimana caranya kita mau apa istilahnya memperbaiki kondisi organisasinya kita. Nah, ini memang perlu sekali untuk kita sama-sama belajar. Lebih lagi untuk menggali diri kita sendiri ya, sharing pengalaman juga. Misalkan saya ya, mungkin di sini yang tua yang gennya milenial cuma saya, terus ada lagi Om Tiel. Selain itu semua di sini Gen Z, nanti dikit lagi masuk Gen Alpha. Nah, istilahnya kita juga yang apa ya, yang gennya di atas-atas ini mesti menyesuaikan sekali ke teman-teman kita yang bawa bagaimana kita berkomunikasi karena kalau veteran mau komunikasi ke misalkan Gen Z ke Gen Alpha terus kita gayanya yang dar der dor juga agak repot kadang kita juga yang
veteran atau milenial terus punya kepribadian introvert dan selama sini juga saya sangat belajar sekali ya teman-teman Gen Z, Gen Alpha berbaur dengan teman-teman sedikit banyak merubah juga gaya komunikasi saya, berusaha untuk mengenal teman-teman kerja kita, rekan kerja kita. Nah, itu juga sangat penting nih, sangat perlu dan kayaknya juga kita perlu gali lebih dalam lagi. Pas di acara session ini saya baru dengar tuh MBTI. Nah, nanti gali lagi lebih dalam. Mungkin kita juga perlu ya Kak, waktu kemarin itu saya ngobrol sama Kakak Ari, saya bilang ini kita bikin sharing knowledge, tapi lebih baik lagi kalau kita juga terapin di internal kita dan kita juga sama-sama belajar. Nah, nanti ke depannya kalau kita bisa kita internal kita dengan berlian puja kita bahas lebih dalam tentang MBTI. Nanti kalau udah siap lebih bagus lagi kita bisa bikin di session 2. Iya, mungkin seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Sesi diskusi saya akhiri sampai di sini karena mengingat waktu. Nah, mungkin kita masuk di sesi foto bersama. Nah, Bapak Ibu minta tolong mengaktifkan kamera, menunjukkan mukanya yang ganteng, cantik, imut, luar biasa. Bila perlu berpose, silakan. Bikin sesuka hati. Oke, sudah? Operator bagaimana? Susip? Oke, kita siap Tuku ini pasti Jody. Kita mulai ya. Senyum Bapak Ibu. Dalam hitungan 1, 2, 3. Saya semua? Oke, layar kedua. Buka kameranya ya Bapak Ibu supaya kita juga bisa melihat muka gantengnya anjay. Oke, siap layar kedua. 1, 2, 3. Kakak tong di layar berapa ya? Sudah Tukui kok senyum di situ Tukui. Ini pasti anak 57 nih. Oke, layar ketiga. Layar ketiga siap. Senyum yang manis, yang ganteng dalam hitungan 1, 2, 3. Oke. Sudah selesai sesi sharing knowledge di siang hari ini dan sudah juga kita foto-foto bersama. Atas nama BPS Kabupaten Puncak Jaya, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua, kakak-kakak, adik-adik yang ganteng, cantik, luar biasa. Mantap. Kita nanti tunggu lagi sesi kedua ya, season kedua ya katanya. Tapi itu nanti tunggu persetujuan provinsi saja. Jadi kita kita tunggu saja informasi selanjutnya. Acara saya akhiri. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. God bless you all. Kode uniknya Kode uniknya puja. PUJA. Huruf besar semua. Jangan lupa kasih mengisi Nyong, makasih. Ya, tepuk tangan untuk saya juga, Kak. Ya. Makasih Ari. Kasih Ibu Marni. Terima kasih, Kakak Kristen. Habis ini Kakak Kristen narasumber boleh. Nah, boleh itu. Aduh, tidak bisa. Setuju juga. Kak Krista pujian terbang tinggi, maklum. Bu Marni, tolong Bu Marni. Kakak Kristen narasumber Bu Marni. Edit video siap, kita jadi. bungkus. Kristen